Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan November tahun 2024. Seperti apakah yang terbaca? Kita akan coba cek percintaan kamu, keuangannya kamu, serta kesehatannya kamu. Kita akan coba bahas ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita ke sampel kartunya. Cek energi kamu di bulan ini. Apakah yang akan terbaca? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita lihat di sini. Di bulan ini kamu mungkin akan merasa sangat bersyukur sekali. Kenapa? Banyak mungkin harapan-harapan kamu yang akan terwujud. Ini dari segi general kamu ya. Bisa mungkin tentang rezeki, tentang pekerjaan, tentang percintaan, ya. Akan ada suatu hal yang menyenangkan nantinya. Oke? Eh, di sini ada building block juga. Ada juga beberapa dari kamu seperti membatasi diri ya terhadap seseorang yang ingin mendekat ke kamu atau tentang sebuah hubungan. Kamu ingin membatasi karena kamu tidak ingin membangun suatu hubungan dengan orang-orang yang merugikan, yang menyakiti, apalagi membohongi, begitu ya. Di sini kamu ingin membangun suatu hubungan dengan orang-orang yang layak menurut kamu, yang pantas menurut kamu, begitu ya. Jadi ini intinya di bulan ini kamu sedikit akan membatasi diri gitu ya, dengan orang-orang yang mungkin tidak ada gunanya. Mungkin lebih baik punya teman itu satu, tapi berkualitas, itu kamu pikirkan. Dan kamu di saat kamu memiliki seseorang yang ternyata bisa diandalkan, bisa dipercaya, dan bisa mengerti kamu, dan intinya saling mengerti lah. Nah, disitulah kamu merasa, oh orang ini yang harus aku jaga, ya. Hubungan aku dengan dia ini benar-benar harus aku jaga gitu loh, karena dialah mungkin orang yang bisa mengerti kamu, orang yang bisa memahami kamu atau sebaliknya begitu ya. Oke, di sini ada time to go. Nah, di bulan ini juga kamu berpikir untuk aku harus bangkit nih, kapan lagi kalau bukan saat ini gitu loh, karena nanti udah akhir tahun, terus udah awal tahun baru lagi, jadi kapan lagi aku berubahnya. Nah, di situ kamu mulai berpikir, kamu mulai merubah mindset kamu yang tadinya kamu melakukan sesuatu pekerjaan mungkin dengan cara begini. Nah, mungkin kamu punya ide lagi nih untuk meningkatkan kualitas diri kamu, atau kamu untuk meningkatkan hubungan kamu dengan pasangan begitu ya, supaya makin harmonis, makin cinta, ya begitu. Atau jika kamu yang single, saatnya aku melepas masa lajang aku gitu loh. Aku pengen punya statusnya bukan single lagi, tapi sudah berpacaran atau sudah bertunangan atau sudah menikah begitu ya. Di sini saatnya kamu untuk bangkit dari kesendirian atau kamu bangkit dari keterpurukan. Misalnya kamu ada nih mungkin merasakan adanya kehilangan seseorang yang kamu cintai, kehilangan barang-barang berharga gitu ya. Nah, tapi kamu sebenarnya harus bersyukur karena di sini ada sebuah takdir yang mungkin akan kamu lalui, bahwasanya sesuatu yang hilang itu adalah hal yang terbaik mungkin untuk kamu, karena nantinya akan ada seorang pengganti ya, atau sesuatu hal yang digantikan lah gitu ya, itu mungkin akan lebih baik dari apa yang sudah hilang tersebut ya. Jadi jangan jangan kamu fokus kepada rasa sedih kamu, rasa sakit kamu ya. Sekarang saatnya kamu fokus bagaimana cara membenahi gitu ya, bagaimana kedepannya kamu itu bisa bahagia, meraih kesuksesan dan lain sebagainya. Oke.
Nah, di sini ada time for a nap. Jadi beberapa dari kamu juga aku ngerasakan ada energi-energi kayak, "Ah, aku kayaknya dalam hal percintaan aku pengen stop dulu nih," gitu. Atau mungkin aku saat ini kayak pengen tidak mau bekerja, lebih sibuk, aku pengen cuti nih, ada juga ya. Ada yang pengen sendiri, mungkin ada yang lagi punya hubungan, tapi lagi diam-diaman, terus lagi berkonflik, atau aku perlu menjaga jarak nih dari dia, atau aku membatasi diri gitu. Karena kalau aku, bersama dengan dia dalam kondisi mungkin dia lagi emosi, ya yang ada nantinya terjadi sebuah perang dunia kedua gitu ya. Jadi ini yang kamu benar-benar kamu atasi saat ini. Kamu menjaga perasaan seseorang, atau kamu ya kamu pasti punya alasan gitu loh. Kamu punya alasan untuk menjaga jarak, kamu juga punya alasan untuk membatasi diri gitu. Karena kamu juga tidak ingin dong terkontaminasi juga jika itu dalam pertemanan atau dalam dunia kerja. Kamu sengaja nih membatasi diri. Ya, karena apa? Karena kamu tidak ingin ikut mungkin dalam hal-hal yang kamu anggap itu negatif bagi kamu. Ya, kamu pengennya main aman, kamu pengennya jalannya yang lurus aja gitu ya. Jadi lebih baik sendiri daripada aku ngikuti mungkin orang-orang yang di luar jalur begitu ya. Jadi ini dari segi general kamu. Kita coba lihat dari segi finansial terlebih dahulu ya. Bagaimanakah yang terbaca dari segi finansialnya kamu ini? Fokus kepada kartu ini. Oke. Bayangkan energi finansial ataupun karir pekerjaan kamu ya saat ini. Ada Queen of Wands. Aku melihat ada sebuah keinginan yang begitu besar ya dari dalam diri kamu. Karena apa ya? Karena di sini terjadi sesuatu hal pada kehidupan kamu, terutama dari segi finansial ya. Ada Five of Pentacles. Ini adalah suatu energi kesengsaraan. Ya, apakah di sini kamu lagi stuck dari segi keuangan atau dari bisnisnya kamu, ya, atau kamu lagi bermalas-malasan gitu loh untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, di sini aku melihat jika kamu capek, kamu bisa berhenti. Tapi ya jangan sampai kamu lengah gitu loh. Jangan sampai kamu meratapi terus-menerus. Karena di sini waktunya kamu untuk benar-benar bangkit, ya. Time to go. Jadi tidak perlu kamu meratapi, tidak perlu kamu menyesali. Yang terjadi sudahlah terjadi. Karena bisa jadi itu adalah sebuah takdir yang harus kamu jalani, dan itu juga pasti ada hikmahnya yang akan membuat kamu makin bersemangat, ya mungkin makin bergairah. Bahkan bisa jadi hikmah di balik semua itu adalah kebahagiaan yang pada akhirnya kamu miliki atau kesuksesan begitu loh. Ya, karena di sini ada time to go. Kamu harus bangkit. Jangan kamu merasa aku udah jatuh di tiba tangga lagi gitu, kepleset lagi gitu. Udah cukup penderitaan di sini. Ya entah itu mungkin kamu ditipu oleh teman baik kamu sendiri, atau teman kerja kamu, rekan bisnisnya kamu ya. Atau kamu kayak loss dalam dalam apa ya, mengeluarkan uang. Mungkin saat ngelihat Shopee gitu ya. Oh, udah ada yang bagus-bagus, barang-barang bagus-bagus, udah kamu check out, kamu pesan gitu ya. Kamu terus COD lagi gitu ya. Nah, di situ kamu juga tidak mikir ini barang aku butuhkan apa enggak ya. Nah, jadi harus kamu rem-rem di sini. Ya. Ini juga perlu. Intinya apapun di sini yang kamu anggap sebenarnya tidak pantas untuk mengeluarkan uang itu, ya udah, stop dulu. Karena bisa jadi nantinya di saat kamu butuhkan uang untuk hal-hal yang memang benar-benar urgent gitu ya, kamu sulit untuk apa ya, kayak memenuhinya nantinya. Karena uang tersebut cuan itu kayak udah habis saja dibelanjakan, shopping begitu ya, untuk hal yang tidak penting. Itu yang perlu kamu ketahui ya. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu, kenapa kamu sengsara di sini, bisa jadi ini ada hubungannya dari segi percintaan. Beberapa dari kamu mungkin suka bermain api, ya, atau ini sebaliknya gitu ya, tentang seseorang yang kamu fokuskan bisa jadi. Jadi ini ada Three of Cup. Ya, kalau janganlah misalnya kalau kita punya banyak uang, terus kita berfoya-foya, kita bersenang-senang, bahkan menghadirkan orang ketiga gitu ya. Jika kamu sudah menikah nih, atau jika kamu single, kamu bermain-main dengan banyak perempuan atau laki-laki gitu.
Nah, itu akan merusak ataupun membuat kehidupan finansial kamu stuck nantinya, ya. Jadi karena keuangan kamu tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Oke, kita perlu mungkin untuk senang-senang, tapi ada batasnya. Dalam bentuk apa, begitu loh. Ya, atau bisa jadi ini adalah suatu pertemuan antara kamu dengan seseorang, ya. Dan ternyata seseorang ini sebenarnya akan membantu kamu di sini, membantu kamu keluar dari keterpurukan. Tetapi di dalam pertemuan ini ada sebuah cinta yang muncul tiba-tiba. Arti kata sebuah ada apa ya? Kayak ada sebuah timbal balik lah gitu. Oke? Seolah-olah dalam bentuk perdagangan. Aku ada cinta nih, ya. Aku mau bantu kamu, tapi kamu harus bisa memiliki aku gitu. Intinya dia harus bisa memiliki kamu. Yang penting dia bisa membantu kamu gitu. Seperti ada perdagangan cinta gitu ya. Ada cinta tapi ada bayarannya gitu. Ya aku mau, intinya ini bukan cinta tanpa syarat jadinya. Arti kata cinta hanya untuk bersenang-senang gitu loh. Ada trade off, ini cinta bersenang-senang. Ya, seseorang ini akan bantu kamu, tapi dia berharap kamu siap untuk menjadi pasangannya gitu loh. Jadi ini ada kaitannya, ya. Dan itu nantinya akan membuat kamu merasa kayak terjebak gitu loh dalam satu hubungan yang ternyata ya orang ini nggak tulus sama kamu. Ini kamu harus berhati-hati. Nah, di sini mungkin perlu, jika ini terjadi, tinggal kembali kepada kamu ya. Kembali kepada kamu, apakah kamu akan memilih dia atau kamu berada di jalan kamu sendiri. Ini ada time to go, ya. Nah, ini building block. Arti kata ada seseorang yang ingin membangun satu hubungan dengan kamu, tapi punya persyaratan, gitu loh. Nah, tapi kamu di sini pengen membloknya, kamu membatasi. Mungkin ini perlu kamu batasi, ya perlu batasi, ya batasi, gitu loh. Ya, jangan sampai kamu terjebak hanya karena untuk memperbaiki keuangan kamu. Lebih baik kamu berdiri sendiri, di kaki kamu sendiri, perjuangkan sendiri, tapi tetap meminta bantuan kepada Tuhan. Ya, aku melihat di sini ya, benar-benar ada sebuah takdir yang akan kamu rasakan di sini. Jadi kalau kartu ini menggambarkan jika kamu mengikuti ini ya, kartu ini, maka kamu akan terjebak. Tetapi kalau kamu lihat energi general kamu, di mana kamu di sini pada akhirnya memblok hubungan itu, atau kamu lebih memilih time to go sendiri gitu ya, maka aku melihat beberapa kamu akan memiliki sebuah kesempatan untuk berkembang, memperbaiki di sini. Jadi akan ada keuangan kamu mulai membaik jika kamu benar-benar memperjuangkan. Karena di sini di kartu bottom of the deck ya, kamu benar-benar memiliki suatu keberanian, memiliki sebuah tindakan, dan akhirnya tindakan yang kamu lakukan itu akan bisa merubah keadaan kamu gitu loh. Ya, akan bisa merubah keadaan kamu. Kita coba lihat dari segi percintaan. Apakah yang akan terbaca dari segi percintaan? Oke. Fokus kepada kartu ini, kita akan coba cek dari segi percintaan. Oke. Ya, ada 4 kartu. Ada Ace of Wands. Nah, sepertinya di bulan ini kamu akan benar-benar merasa sangat bersinar sekali. Kenapa? Karena ada seseorang yang seperti ingin membangun satu hubungan dengan kamu. Oke. Dan orang itu ya bisa dikatakan kalau dari satu kartu ini, dia terlihat orang yang serius. Dia orang yang benar-benar memahami bahwasanya yang aku lakukan di sini demi kamu gitu loh. Dia saat dia memiliki kesempatan dekat dengan kamu, dia akan melakukan banyak hal untuk kamu. Dia akan menyayangi kamu, mencintai kamu dengan tulus, akan menjaga kamu dan sebagainya. Ya, ini jika kamu memiliki satu hubungan saat ini dengan seseorang, tindakan seseorang ini nantinya akan membuat kamu merasa yakin kalau dia itu adalah orang yang akan menemanimu ya, bukan aku ya, menemanimu sampai menua. Semoga ya, kalau kartu satu ini yang kita baca. Kita coba lihat The Magician. Ada The Magician. The High Priestess. Aku coba lihat Eight of Pentacles. Ada The Hangman. Nah, sepertinya benar ya, jika kamu memiliki sebuah hubungan cinta di sini dengan seseorang, ini akan selalu baik-baik saja ya. Bahkan jika kamu bisa memahami dia, hubungan ini akan langgeng. Selalu ada keajaiban-keajaiban.
Tetapi jangan sampai ada masalah itu berlarut-larut ya. Karena jika berlarut-larut, otomatis hubungan kamu dengan dia itu akan menjadi hambar. Bahkan akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, intinya selalu ada keajaiban. Jaga terus hubungan ini. Aku melihat di sini ada usaha sih ya. Jika ada yang berantem nih, jika ada yang marah gitu ya, ada yang kayak kesel, ada yang cemburu atau bagaimana. Nah, ini salah satu di antara kami tuh akan merasa kayak, oh, aku harus membujuk dia nih. Aku harus benar-benar menunjukkan kalau dia tidak bersalah, terus aku minta maaf kalau jika ini adalah suatu hal yang bisa membuat hubungan kita membaik gitu loh. Intinya ada yang mengalah di sini. Ada yang bisa memahami. Nah, jika ini terjadi, ya hubungan kamu dengan dia akan benar baik-baik saja di sini. Karena selalu ada keajaiban. Karena kamu ataupun dia yang selalu ingin merubah keadaan ini, ya. Tetapi ada juga sih beberapa dari dia, kamu ya. Kenapa aku katakan kamu lebih memilih sendiri? Ada hubungan-hubungan yang memang tidak layak di sini. Jadi kamu lebih memilih sendiri. Sendiri itu lebih menyenangkan, lebih happy gitu, lebih tidak banyak beban. Itu yang aku pikirkan. Ada berapa dari kamu ya yang merasakan hal itu? Oke? Kalau kita lihat dari segi general, tetapi sih ada keajaiban ya. Keajaiban ini bagus sekali kartunya. Dan kalau dari kartu diagnostis, ada beberapa dari kamu itu seperti merasakan ada suatu hal yang seseorang sembunyikan dari kamu. Tapi kamu coba untuk memahami. Ternyata yang disembunyikan itu bisa jadi tentang pekerjaan, atau masalah dia di kantor, masalah dia dengan teman atau siapa, dan dia tidak ingin membebani kamu, mungkin itu ya tujuan baiknya. Oke, kita coba lihat dari segi kesehatan kamu. Apakah yang terbaca? Kalau dari segi percintaan aku terbaca di sini memang benar ada keajaiban ya. Jika kamu ada yang berkonflik, mungkin ada keajaiban, semua akan mulai membaik. Karena seseorang ini mungkin akan benar-benar ingin merubah dirinya atau bertransformasi. Jika dia yang bersalah, jika dia merasa kayak, oh aku dong yang bersalah gitu ya, aku akan minta maaf gitu loh. Dia akan bisa memahami di sini bahwasanya hubungan ini harus berlanjut gitu. Oke, kita coba cek. Apakah yang terbaca untuk kesehatan kamu? 3 kartu, 4 ya. Oh, just love. Nah, kamu akan memilih sebuah cinta karena ini akan membuat hidup kamu happy. Nah, jadi jika kamu happy menemukan cinta, itu mood booster kamu itu akan meningkat. Kesehatan kamu itu akan mulai membaik. Jika ada yang mulai sakit kemarin ya, ini akan sembuh karena di bulan ini itu kamu cinta akan datang kepada kamu. Bahkan banyak cinta yang benar-benar kamu rasakan. Baik itu mungkin dari teman, dari saudara, dari pasangan sendiri gitu ya. Bagi kamu yang punya anak ya mungkin dari anak-anak begitu. Oke. Sini ada you can please everyone. Nah, aku merasakan juga beberapa dari kamu itu memang sangat berbeda ya dari siapapun. Tapi kamu adalah orang yang berbedanya itu dari hal yang positif ya. You are awesome. Kamu juga terlihat awesome. Kamu makin bersinar di sini. Makanya banyak orang-orang menyukai kamu. Banyak orang-orang yang benar-benar ingin mendekat ke kamu di sini. You are healing. Dan kamu adalah seseorang yang bisa cepat menyembuhkan jika ada keadaan yang terpuruk. Seperti contohnya dari segi finansial ya. Tadi aku melihat kamu benar-benar bisa memperbaiki hubungan, memperbaiki keuangannya kamu, pekerjaannya kamu di sini. Kamu cepat healingnya, ya. Karena kamu listen to your heart, your body. Kamu selalu mendengarkan apa yang tubuh kamu katakan. Oh, aku harus begini, aku harus begitu, gitu loh. Nah, termasuk juga dalam kesehatan di sini. Kamu tahu apa yang tubuh kamu butuhkan saat ini. Jika kamu butuhkan makan sayur, minum susu, gitu ya, atau istirahat, ya udah lakukan itu. Karena itulah yang tubuh kamu butuhkan saat ini. Jadi di bulan November ini ya kamu akan lebih sering mendengarkan apa yang diri kamu butuhkan dan itu kamu kayak penuhi gitu loh. Saat ini mungkin aku mulai sakit kepala nih, mungkin aku mulai muncul gitu ya. Aku harus makan yang teratur atau aku mulai gendutan nih. Kamu jaga pola makan. Walaupun olahraganya sedikit, kamu menjaga pola makan di sini. Oke? Jadi itu yang terbaca di sini. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, teman-temanku. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Dadah.